Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, Ekonomi Kesehatan. Di sini kami akan berkenaan dengan reformasi pembiayaan kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Huzain Rahmadi, SIMKes, selaku dosen pembimbing ekonomi kesehatan, beserta saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera kepada teman-teman dari kelompok 5 yang sudah bekerja sama dalam presentasi kali ini. Nah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan susunan acara pemaparan presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pembukaan, kedua perkenalan, ketiga penyampaian materi, yang keempat ada penyimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mengucap basmalah untuk membuka acara presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan telah selesai, selanjutnya akan perkenalan dari rekan-rekan kelompok 5. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai moderator. Nama saya Poppy Lestari dari anggota kelompok 5, dan akan langsung dilanjut dari perkenalan rekan-rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Kepada Saudari Azara Yasri, dipersilakan untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Azara Yasri Fitriani, NPM 113120097 dari kelompok 5. Selanjutnya oleh Saudari dari Ika Kusmiawati. Perkenalkan, NPM 113120019 dari kelompok 5. Dilanjut kepada Saudara Albani Ray, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Albani Ray, NPM 113120023. Dilanjut kepada Saudara Hamzah Zulkifli, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zulkifli, NPM 113120040. Dilanjut kepada Saudara Pajar, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kifajah Yusuf, NPM 113120033 dari kelompok 5. Selanjutnya dari Saudari Widya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu, NPM 113120101 dari kelompok 5. Selanjutnya dari Saudari Suhaningrum, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Suhaningrum dengan NPM 113120005 sebagai anggota kelompok 5. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 atas perkenalannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tentang pemaparan materi yang berkenaan dengan reformasi pembiayaan kesehatan. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan langsung kepada rekan-rekan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada pengertian dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan, alokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. WHO juga mendefinisikan pembiayaan kesehatan sebagai fungsi sistem kesehatan yang berkaitan dengan mobilisasi, akumulasi, dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam sistem kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan pembiayaan kesehatan. Untuk tujuan pembiayaan kesehatan itu membuat dana yang tersedia serta untuk mengatur insentif keuangan yang tepat untuk provider kesehatan.
Hal ini berfungsi juga untuk memastikan akses terhadap kesehatan masyarakat yang efektif dan pelayanan kesehatan individu. WHO tahun 2000. Reformasi pembiayaan diperlukan negara untuk memberikan pelayanan kesehatan esensial bagi warganya, mengurangi kesenjangan atas kemampuan membayar layanan kesehatan tersebut, dan memberikan perlindungan finansial dari kemiskinan akibat biaya penyakit katastrofik. Lalu pada saat ini juga permasalahan kesehatan yang paling utama di Indonesia yaitu semakin kompleks, jauh lebih kompleks dari negara maju. Penyakit berat seperti jantung koroner telah menemukan di Indonesia. Sementara itu, sebagian masyarakat juga masih banyak yang mengidap penyakit gizi. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat masih berjuang untuk menanggulangi angka penyakit pada bayi dan ibu hamil yang terus meningkat. Tak hanya itu, masih banyak penyakit dari mulai ringan sampai yang berat memiliki angka kematian yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Di sini dari berbagai pengalaman di berbagai negara ada 3 model sistem pembiayaan kesehatan bagi rakyatnya yang diberlakukan secara nasional, yakni yang pertama ada model asuransi kesehatan sosial atau social health insurance. Asuransi sosial jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Yang kedua, ada model asuransi kesehatan komersial atau komersial private health insurance, yakni asuransi kesehatan yang kepesertaannya bersifat sukarela dengan membayar sejumlah premi yang besarnya sesuai keinginan individu pemilik asuransi berdasarkan tingkat yang ditetapkan oleh provider atau perusahaan asuransi umum. Dan yang ketiga, model NHS, National Health Service. Itu layanan kesehatan nasional adalah salah satu sistem perawatan kesehatan paling canggih di dunia yang menawarkan perawatan dan dukungan terbaik, aman, dan modern. Kesalahan kesehatannya yaitu jantung koroner. Jantung koroner telah menempati ranking pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia. Dan yang kedua ada penyakit gizi. Yang ketiga penyakit pada bayi dan ibu hamil. Pemerintah juga masyarakat masih berjuang menanggulangi angka penyakit pada bayi dan ibu hamil yang terus meningkat. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas Pungkas Bajuri mengatakan reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 untuk menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan. Sendiri sudah mulai bergerak dalam menanggulangi masalah pembiayaan kesehatan dengan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Dalam hal ini, Kemenkes akan lebih fokus pada upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Di sini ada 5 RPJMN dan 6 pilar transformasi, yaitu usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia dalam hal menanggulangi masalah pembiayaan kesehatan.
dengan visi sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Lalu ada outcome RPJMN bidang kesehatan, di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian penyakit dan pengendalian obat dan makanan. Lalu ada juga 6 kategori utama. Yang pertama, transformasi layanan primer yang terdiri dari edukasi penduduk, 7 kampanye utama, imunisasi, gizi seimbang, olahraga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, screening penyakit, dan kepatuhan pengobatan. Lalu ada pencegahan primer, yaitu penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Lalu ada pencegahan sekunder, yaitu screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Lalu ada meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, yaitu pembangunan puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan primer. Lalu yang kedua ada transformasi layanan rujukan, yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, pembangunan RS di kawasan timur, jejaring pengampuan dan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World Stop Healthcare Center. Lalu yang ketiga ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu ada 2. Yang pertama, meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan berupa produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 offers by volume and by value. Lalu yang kedua ada memperkuat ketahanan tanggap darurat, yaitu jejaring sosial surveillance berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, tabletop exercise, kesiapsiagaan krisis. Lalu yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, tersedia, cukup, dan efisien. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan, penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, kemudian penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Dan yang terakhir, transformasi teknologi kesehatan, yaitu pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Selanjutnya, upaya memberikan perlindungan keuangan dan mempromosikan kesetaraan tergantung pada bagaimana sistem kesehatan mengatur 3 fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu yang pertama, revenue collection, merupakan prinsip yang universal di mana penekanannya pada kemudahan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemberi kerja, menurut Peta JKN 2012. Yang kedua, pooling risk, dimiliki oleh semua, ditanggung bersama, dan tidak ditanggung oleh individu pada saat mereka jatuh sakit. Yang ketiga, purchasing, didefinisikan sebagai kontribusi yang digunakan untuk membeli atau menyediakan intervensi kesehatan yang tepat dan efektif menurut WHO 2005. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 5 yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat dan wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari reformasi pembiayaan kesehatan itu sendiri, yaitu yang dimana reformasi adalah sebuah upaya dan peningkatan kualitas mutu kesehatan pada masyarakat di Indonesia, tentunya dengan melihat dari berbagai aspek yang dimana pembiayaan atau kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, reformasi kesehatan juga melihat dari regenerasi ataupun perkembangan zaman dari masa ke masa yang tentunya akan disesuaikan dengan kualitas dan mutu kesehatan yang diperlukan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita presentasikan dapat bermanfaat. Dilanjut, selanjutnya akan ada penutup.
Untuk menutup acara kali ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada pemaparan yang kurang berkenan atau masih banyak kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum